Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini atau malam ini lanjutkan perkuliahan kita tentang hukum kewarisan Islam. Kemarin terakhir materi kita tentang di Ashabul Furud, hari ini kita habiskan. Kemarin bagian saudara atau saudari seibu, hari ini kita selesaikan sampai ke kewarisan bagi kakek dan nenek nantinya. Yang pertama, saya yakin sampai semuanya sudah paham tentang ini. Cuma kita tambahi, kita uraikan sedikit tentang kewarisannya bapak kandung. Ini bapak wali abawaihi likulli wahidin minhuma dan seterusnya itu. Dan bagi orang tua nanti ada pembagian tersendiri. Oke, kembali lagi saya sampaikan, karena kita kewarisannya sunni, maka secara tidak langsung kita lebih condong ke kewarisan yang menerapkan atau menghadirkan laki-laki sebagai jauh lebih banyak pembagiannya. Termasuk juga nanti ketika kita membahas kewarisan tentang ibu, nanti ada hal-hal tentang kasus-kasus Umayyah 1 atau kasus Umayyah 2. Oke, atau biasa disebut dengan Ghorowain. Dalam kewarisannya bapak kandung, bagian bapak kandung yang pertama ada 3 hal, ada 3 pembagian. Yang pertama, bapak kandung akan mendapatkan bagian 1/6 bagian jika kemudian dalam kewarisan itu ada keturunan pewaris laki-laki atau anak laki-laki dan perempuan sekaligus. Artinya di masalah ini, dalam pembagian yang 1/6 sudus untuk bapak kandung ini, jika kemudian bapak itu bersama dengan keturunan pewaris, kembali lagi ke permasalahan atau hal yang sering saya sampaikan terkait hal ini dalam membicarakan tentang waris. Posisi kita, bapak itu bukan bapak kita. Artinya bapak di sini adalah bapak dari orang yang telah meninggal. Maka memposisikan diri kita itu jika kemudian bapak dari ini ketika pewaris meninggal, lagi maka yang ke atas ini yang kemudian dikategorikan sebagai bapak. Maka bapak di sini, ini bapak, ini pewaris, akan mendapatkan kewarisan 1/6 bagian jika kemudian yang pertama dalam kondisi ada keturunan pewaris laki-laki atau anak laki-laki dan perempuan sekaligus. Laki-laki tok boleh. Kemudian jika kemudian ada anak laki-laki tapi hanya ada anak perempuan, nanti masuknya di sini. Yang kedua, tidak ada sisa di kasus-kasus sebelumnya. Itu bagian pertama. Yang kedua, bapak akan mendapatkan asobah jika ahli waris tidak memiliki keturunan seorang pun. Maka bapak ini akan mengambil alih atau mendapatkan bagian asobah sisa jika kemudian ahli waris, pewaris ini sama sekali tidak memiliki keturunan. Baik itu keturunan perempuan ataupun keturunan laki-laki, ayah akan mendapatkan asobah. Yang kedua tadi, bagian 1/6 yang kedua, yakni bapak jika kemudian tidak ada keturunan laki-laki, misalnya hanya anak perempuan 2 misalnya, dan ada sisa bagian, maka bapak itu tidak mendapatkan asobah secara langsung, tapi bapak akan mendapatkan furud terlebih dahulu 1/6. Jika ada sisa, maka sisa akan diberikan kepada bapak. Contoh bisa dilihat di sini pembagian. Dalam kategori ketika ada pewaris, ada orang meninggal, seorang meninggal, berarti ini kan perempuan meninggalkan seorang suami, ada anak laki-laki 1, ada ibu dan ada bapak. Maka bagiannya suami karena memiliki anak, bagiannya 1/4. Anak laki-laki di sini mendapatkan asobah sisa. Ibu mendapatkan bagiannya 1/6, bapak juga 1/6. Bagiannya 3. Furudnya ini kembali ke itu sudah sisa dulu, mestinya sisa itu nanti terakhir.
karena ada 4 dan 6, ini asal masalahnya jadi 12, tetap 4 3. Oke, ini masing-masing 2 dan dapatkan sisanya ada 5 bagian untuk anak. Bagiannya ayah ketika pewaris memiliki anak. Contoh yang kedua selanjutnya, seorang laki-laki meninggalkan seorang istri, seorang ayah, saudari seayah dan saudari seibu. Oke, bagiannya istri mendapatkan bagian 1/4, bagian ayah akan mendapatkan di sini. Di sini maksudnya apa? Ayah berarti pewaris di sini, seorang laki-laki di sini tidak memiliki keturunan. Oke, tidak ada keturunan, maka ayah mendapatkan sisa karena tidak ada keturunan baik laki-laki atau perempuan. Ada saudari seayah, mahjub, saudari seibu pun juga demikian. Kenapa? Karena ada ayah. Ayah akan menghalangi yang mendapatkan warisan ke samping. Semua yang ke samping akan terhalang oleh ayah atau kakek. Oke. Perolehannya 1/4, ini berarti 1, sisanya ada 3 ya. Oke, lanjut contoh. Contoh terakhir untuk ayah, bisa dicek ada 2 anak perempuan, ini kategorinya pewaris, tidak memiliki anak laki-laki, ada 2 anak perempuan, berarti bagiannya 2/3. Ayah mendapatkan 1/6 karena ada keturunan. Ibu, nah ini sudah tertulis sisa, mestinya belum dulu. Oke, ibu mendapatkan 1/6 juga, kakek mahjub karena ada ayah. Oke, di sini ada ayah. Ya, bagiannya Oke, 2/3. Ini asal masalahnya kembali lagi tetap 12 asal masalahnya. Kalau ini asal masalahnya 4. 2/3. Tadi asal masalahnya adalah ini keliru, mohon maaf. Ini mestinya bukan 4 ini di sini. Sepertinya bukan 4. Ya. Oke, asal masalahnya ini 6. Oke, mohon maaf. Asal masalahnya di sini 6, bukan 12. Karena hanya ada 3. Ada 3 di sini, ada 6 dan ada 6. Maka asal masalah yang terkecil bukan 12 di sini. Seperti ini, asal masalahnya cuma 6. Oke, saya ulang aja semuanya yang ini. Oke, yang ini tadi untuk ahli waris yang di sini. Ini ada anak perempuan, bagiannya 2/3. Ayah seperti ini, tidak sisa dulu. Nanti kita hitung dulu. 2/3 ada 3, 6 dan juga 6, maka asal masalahnya di sini jelas 6. Oke, maka 3 kali 2, 2 kali 2 sama dengan 4. 4 di sini, bagian ayah 1/6, bagian ibu 1/6. Ini pas 6. Tidak sampai ada sisa. Kenapa kemudian ayah akan mendapatkan sisa itu jika memang ada sisa. Kalau tidak ada ya berarti ayah akan mendapatkan sesuai dengan furudnya. Kalau mungkin di sini, contoh di sini sepertinya ada sisa berlebih. Contoh suami, tetap suami mendapatkan 1/4. Contoh aja. Yang kedua, satu anak perempuan mendapatkan 1/2. Oke, ayah di sini 1/6. Pastinya 1/6 dulu. Nenek dari bapak atau nenek dari ayah mahjub di sini 1/4. Ada 4, 2, 6 berarti 12 asal masalahnya. 4 berarti suami mendapatkan 3 bagian. Oke, anak perempuan mendapatkan setengah berarti 6. Ayah mendapatkan yang pertama, dapatnya 1/6, mestinya dapat 1/6-nya dapat ya, ada di sini ya. 1/6-nya dapat 1. Bentar, sorry.
1/6-nya di sini dapat 1 ya. Berarti 6, 7, 8, 9, ada 10, totalnya 10. Ada sisa 2 karena 12 dikurangi 10, di sini ada sisa 2 bagian. 2 bagian ini secara otomatis diberikan kepada Bapak. Oke, berarti ada anak dapat 6, suami dapat 3, Bapak dapat 3 bagian. Oh, sorry, di sini asal masalahnya 12. Asal masalahnya 12 1/6 2, berarti ini bukan bagiannya, bukan 1, bagiannya Bapak ini di sini 2. 2 ada sisanya 1. Saya ulang lagi yang di bagian ini. Oke, 1/4 bagiannya untuk Bapak. Ini asal masalah, balik lagi saya tulis di sini 12. 1/4 ada 3. Oke, di sini setengahnya dapat 6. Ayah 1/6 di sini dapat 2, karena asal masalahnya 12. Di sini 2 berarti di total 6 tambah 2 8 dan 10 ada 11, totalnya ada 11 bagian, padahal asal masalahnya 12. Maka 12 ini dikurangi 11, tinggal ada 1 sisa, sama dengan 1 sisa. 1 sisa diberikan ke sini. Ayah mendapatkan 3 bagian, sama bagiannya dengan bagian suami. Oke, kita lanjutkan 7 dan 8 bagian asobab, bagian furud. Yang pertama ada kakek dari ayah, berikut seterusnya ke atas, dan yang kedua ada ibu kandung. Dan bagiannya sama sebenarnya dengan ayah, 1/6 asobah, ada 1/6 asobah, kemudian ada mahjub. Tidak ada bagian sama dengan ayah. Kalau ayah tadi ada 1/6 plus sisa. Untuk kakek dan seterusnya ke atas tidak ada bagian ini. Ayah tidak pernah terhalang, begitu juga ibu tidak pernah terhalang. Tapi kakek akan terhalang jika ada ayah kandung. Oke, jelas. Ada keturunan pewaris. Oke, 1/6 tidak bersama bapak kandung pewaris, karena jika ada bapak kandung berarti balik lagi ke sini. Kedua, jika ahli waris tidak memiliki keturunan seorang pun dan tidak ada bapak kandung, sama dengan bagiannya ayah. Yang kemudian jika tidak ada keturunan sama sekali dan tidak ada bapak kandung, ada satu penghalangnya. Terhalang jika ada ayah kandung pewaris, maka secara otomatis kakek akan terhalang untuk mendapatkan furudnya. Yang kedua, bagian di sini bagian untuk ibu kandung. Ibu kandung mendapatkan bagian 1/3, ada 1/6, dan ini yang saya sampaikan tadi, 1/3 sisa. Yang ini hasil dari ini istimbatnya Umar nanti disampaikan. Saya semoga ada contohnya, saya agak lupa ada contohnya atau tidak. Kalau tidak nanti saya contohkan sendiri tanpa yang ada di PPT. Oke, bagiannya ibu 1/3 apabila pewaris tidak memiliki keturunan, sama dengan oleh abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus. Dan jika kemudian memiliki anak, nanti bagiannya 1/6, dan tidak memiliki anak 1/3. Jelas, pewaris tidak memiliki 2 orang saudara atau saudari atau lebih, karena nanti akan berubah lagi jika kemudian memiliki saudara atau saudari atau lebih. Yang kedua, ibu akan dapatkan 1/6 sama dengan bagiannya ayah. Waris memiliki anak keturunan dan memiliki atau memiliki 2 orang saudara atau saudari atau lebih. Yang kedua, ada 1/3 sisa ini. 1/3 sisa ya sama sebenarnya bagian ini, tapi kemudian harus dihitung. Nanti dalam kondisi tertentu, dan ini penjelasannya dalam masalah umariyatain, umariyah 1 atau umariyah 2 atau disebut dengan qarawain, dalam keadaan ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan ayah, atau dalam kondisi ada ahli waris, ada istri, ada ibu, dan juga ada ayah. Coba kita cek, semoga ada contoh yang bisa kita gunakan. Oke, contoh 7 dan 8. Suami,
seorang perempuan meninggalkan suaminya, ada anak laki-lakinya, ada ibu, ada paman, suami, ada anak laki-laki, berarti bagiannya 1/4. Kalau tidak ada kan berarti 1/2. Ada anak laki-laki di sini mendapatkan asobah, sisa. Ibu ada anak laki-laki berarti mendapatkan 1/6. Paman mendapatkan mahjub. Kenapa paman mahjub? Dihijab oleh anak laki-laki nih. Oke, 1/4 6, ini berarti asal masalahnya 3 ya, 4 3 berarti bagiannya, sisanya mestinya sisa di akhir, nggak apa-apa, sudah terhitung di sini. Kita selesaikan ibu dulu. Ibu 1/6 kali 12 dapatnya 2, sisanya ada 7, sudah jelas. Oke, lanjut. Suami, ada ibu, saudari seibu, paman, saudara bapak. Suami, yang ke bawah ini tidak ada ini ya, tidak ada anak, berarti suami mendapatkan 1/2. Ibu tidak ada anak, berarti 1/3. Saudari seibu mendapatkan 1/6. Paman atau saudara bapak mendapatkan asobah di sini karena tidak ada bapak, juga tidak ada anak laki-laki, maka paman bisa mendapatkan ini. Kalau ini dihitung sendiri saja. Lanjut, ada ini contoh kakek. Ahli waris 1 anak perempuan, jelas setengah. Ayah ada anak, berarti ayah mendapatkan 1/6. Ibu 1/6. Kakek mahjub karena ada ayah. Wis, gitu saja. Oke, masih ada lagi. Nah, ini contoh ketika ibu bersama dengan saudara saya seibu. Nah, ini mereka akan mendapatkan. Nah, ini kalau ini dalam kondisi nanti kita penjelasannya di aul dan rod. Ini pasti akan berlebih ini. Asal masalahnya 6 yang dibagi W, ya kan? Berlebih ini. Nanti contoh di belakang. Mungkin insya Allah minggu depan kita sampaikan tentang aul dan rod. Oke. Oke, saya jelaskan tentang Umariyah 1 atau Umariyah 2. Di sini masalah Umariyah, Gharawan, disebut Gharawan atau Umariyah. Menurut ulama Sunni, ibu selain mendapat sebagaimana furud yang kita sampaikan tadi, ada 1/3, ada kemudian 1/6 furudnya. Tapi dalam kondisi tertentu ibu akan dapatkan bagian dari 1/3 dari sisa. Kalau ayah tadi keterangannya 1/6 plus sisa. Kalau ibu ini dalam kondisi tertentu, dalam 2 kondisi akan dapatkan 1/3 dari sisa. Contoh, yang pertama, ada kewarisan. Oke, ada seseorang meninggal. Meninggalkan seorang istri, ada ibu, ada ayah. Masalahnya di sini. Furudnya mestinya karena tidak ada anak semuanya, istri mendapatkan 1/4 karena suaminya tidak mempunyai anak atau mereka pernikahannya tidak memiliki anak. Baik, kemudian suaminya pokoknya seorang suami tidak memiliki anak lah. Baik dengan istrinya yang ini atau kemudian mungkin dulunya pernah menikah dengan orang lain yang kemudian dan tidak memiliki anak. Istri 1/4, ibu tidak ada anak, bagian furudnya 1/3. Bagiannya ayah asobah. Coba kita hitung di sini, ayah mendapatkan asobah karena tidak memiliki keturunan. Bagiannya asal masalahnya 4 dengan 3, asal masalahnya kembali ke 12, maka 4/4 kali 12 sama dengan 3. 1/3 dikali 12 sama dengan 4. Nah, ini ayah mendapatkan sisanya 3, 4 tambah 3 ada 7. 7 nih sisanya, berarti 12 dikurangi 7 sama dengan 5 di sini. Oke, 5. Masalahnya adalah ayah di sini tidak mendapatkan bagian yang lebih dari setengah. Karena
asasnya waris diantaranya, dan menurut Sunni adalah seorang laki-laki itu mestinya mendapatkan lidzakari mithlu hadzal unthayain, mestinya dapatnya double. Kalau ibu mendapatkan 4, mestinya ayah mendapatkan 8. Itu baru dihitung lidzakari mithlu hadzal unthayain. Tapi kalau 4, ibu mendapatkan 4, ayah mendapatkan 5. Ini tidak sampai 2 kali lipatnya, hanya lebih saja. Bagian ayah tidak sampai ini, maka bagi ibu kemudian dijadikan sepertiga sisa. Penghitungannya, maka ibu nanti diselesaikan terakhir. Ibu sepertiga dari sisa itu. Contoh, 1/4. Oke, 3. Oke, setelah 3 ini, oke, ngitungnya begini caranya. Untuk kasus Umayyah 1 ini. Istri mendapatkan sepertiga dari sisa. Dari mana sisanya? Dari sini, dari furud yang sudah dibagikan. Contohnya begini. Oke, 2 ini kan 1/4, nih 1/4 kali, ya karena ada furudnya tetap asal masalahnya 12. Furudnya dia mendapatkan 1/4 kali 12 sama dengan 3. Oke. Maka di sini ibu itu ngitungnya sepertiga dari sisa itu 12 ini sepertiga, ini 12 dulu. Dari 12 itu asal ya dikurangi 3 dulu. Kenapa kalau dikurangi 3? Karena sudah diberikan ke sini, asal masalah dari 3. Jadi sepertiganya ibu ini sepertiga setelah, jadi tidak jangkep lagi, tidak 12 lagi, tapi setelah selesai dikurangi untuk bagian dari ayah, dari istri ini. Maka itu yang kemudian disebut sepertiga dari sisa. Maka ibu mendapatkannya 3. Karena kan sudah dikurangi 12/3-nya itu. Jadi ibu itu mendapatkan kan sepertiga dari 9. Maksudnya begitu. Semoga bisa dipahami. Artinya begini, saya ulang lagi. Untuk dalam kasus Umayyah ini, ibu mendapatkan sepertiga dari sisa. Sepertiga dari sisa itu kan dari sini. Diberikan dulu untuk furud yang berhak. Oke, 1/4 ini diberikan dulu 12 kali 3. 1/4 kali 12 sama dengan 3. Ada 3 bagian di sini. 3 bagian. Nah, karena bagian ibu itu sepertiga dari sisa, maka sepertiga dari 12 dikurangi 3. Sepertiga ini dari 12 dikurangi 3 kan 9. Maksudnya kalau memang mau dihitung dengan mudah, berarti kan karena 12 tadi sudah dikurangi 3, sudah diambil 3 untuk bagian istri, maka kan tinggal 9. Maka ibu itu mendapatkan ngitungnya sepertiga dikali dengan 9, maka bagiannya ibu ada 3. Ayah mendapatkan asobah sisa 3 tambah 3 sudah 6, 12 dikurangi dengan 6 sama dengan 6. Maka ini loh yang kemudian dimaksudkan lidzakari mithlu hadzal unthayain. Ibu itu bagiannya ibu itu 2 kali lipat yang didapatkan bagian ayah. Kasus kedua di sini, kalau tadi ada ahli warisnya istri, sekarang suami. Contohnya kalau dalam suami ini malah bermasalah sekali. Masalahnya sekali di sini contoh. Oke, suami tidak memiliki anak, bagiannya setengah. Ibu mendapatkan 1/3, bagiannya 2. Sisanya malah cuma 1. Maka ini jauh lebih banyak daripada yang didapatkan oleh ibu. Maka ini yang kemudian sebenarnya yang menjadikan protes. Sama juga bagiannya akan dapatkan bagian seperti ini juga, 1/2 kali 6 mendapatkan 3. Nah, ini 6 dikurangi 1/3 dikali 6 dikurangi 3, artinya sama saja, 1/3 kali dengan 3 di sini sama dengan 1. Maka 3 tambah 1 ada 4, sisanya 2. Bapak itu mendapatkan 2 kali lipat dari bagian yang didapatkan oleh ibu. Oke, bentar lagi selesai mungkin. Ke-8, ini bagian dari nenek dari ayah. Bagian waris nenek, karena nenek ini ada 2 kategorinya, ada nenek dari ayah
dan terus ke atas, dan nenek dari ibu berikut ibunya terus ke atas. Artinya bisa saja jika contohnya jika kedua nenek di atas ada, dari ibu dua-duanya ada, maka bagian 1/6 dibagi 2, bukan masing-masing mendapatkan 1/6. Artinya jika kemudian bapak, contohnya kan begini, dalam kondisi ini, kondisi yang kedua saya pakai yang ini dulu. Jika kemudian ini oke, ini pewaris, ini bapak, nah ini ibu nih, ini tidak ada, ini neneknya masih hidup, ini ibunya, ibu. Artinya kalau dari pewaris nenek, ini juga nenek. Maka jika dua-duanya itu bergabung, tetap dua-duanya ada, maka nenek akan dapatkan 1/6. Dua nenek ini 1/6 yang nanti akan dibagi menjadi 2 bagian. Dia akan dikalikan dengan 2 setelah mendapatkan bagian itu, maka masing-masing akan dapatkan 1/3 bagian. Oke, kembali sini dulu. Sebelum selanjutnya, nenek dari ayah berikut ibunya terus ke atas akan mendapatkan bagian 1/6 jika tidak terdapat ayah pewaris. Jika ayah pewaris tidak ada, tidak terdapat ibu kandung pewaris. Maka tadi saya sampaikan bapaknya meninggal, bapaknya pewaris meninggal, ibunya pewaris juga meninggal. Pewaris, ini bapak, ibu, ini meninggal, ini juga kodaan. Oke, nggak punya, tapi neneknya sudah masih ada. Nih, nenek nih. Nenek dari bapak ini akan mendapatkan 1/6 jika bapak tidak ada, ibu juga tidak ada. Nenek terdekat akan menghalangi nenek yang terjauh, karena ada nenek dan seterusnya. Ya nanti kan kalau kita di Jawa itu kan ada mulai apa aja itu, ada putu, buyut, ya sampai ke buyut ya, putu, mbah, buyut, sampai udut gantungan siwu dan seterusnya. Maka nenek yang terdekat itu akan menghalangi nenek yang jauh. Nenek dari bapak itu bisa, jika ada ibu maka nenek dari bapak ini pun tidak ada, ini ibu. Maka misalnya ini ada neneknya, bapaknya tidak ada tapi ibu ada, maka nenek dari ini akan terhalang. Yang kedua 1/6, jika tidak terdapat ibu kandung mayit, artinya meskipun di sini ada bapak, ibu tidak ada, nenek masih ada, maka nenek ini berhak atas 1/6 sebagai posisinya ibu ini. Nenek dari ayah terhalang oleh ibu, dan nenek yang terdekat menghalangi nenek yang lebih jauh. Penjelasannya seperti itu saja terkait dengan tentuan nenek. Posisinya sebenarnya di sini. Ini pewaris, contoh pewaris. Ini perempuan, ini ibu ya. Oke, ibu ini ayah. Kan ini gini nih. Maka kategorinya ini kan bapaknya ibu. Nah, ini yang kemudian dikategorikan ini ibu, ini yang kemudian terkategori nenek sohihah karena dari ibu. Yang dari ibu terus ini ke atas. Kenapa kemudian ini disebut ghairu sohihah? Karena ini sudah dilanjutkan oleh ayah, oleh mbahnya laki-laki, mbahnya si ini laki-laki kan. Maka kalau disebut nenek sohihah ya begini terus ini, perempuan terus dan seterusnya. Dan jika ada begini lagi ya sama, akan dapatkan ini, ya berarti yang berhak kan ini kan bapak, mbah, buyut, siapa ini, udat gantungan siwu dan seterusnya, tepuk bosok itu sampai ke sana terus. Nah ini juga sama, tapi kalau di sini ayah ya karena sama-sama ini laki-laki kan, ini masih tetap terkategori sebagai nenek sohih. Tapi nanti jika ada nenek begini juga sama, akan mendapatkan bagian 1/6 ya dibagi seberapapun ada neneknya gitu. Akan ada kemudian nenek yang paling dekat, maka nenek yang paling dekat itu yang akan menghalangi nenek yang paling jauh. Bisa saja dalam kategori ini maksudnya adalah nenek yang paling dekat ya ke sini, nenek yang paling dekat. Nah ini kan nenek sudah menjauh, nenek jauh. Atau kalau dihitung dari laki-laki berarti nenek yang paling dekat ya ini menjauh lagi ya. Sangat memungkinkan kalau tadi misalnya contohnya, nah ini bergabung, ini meninggal nih, sama-sama dua-duanya meninggal ya, ada ini, yang penting begini posisinya.
nenek dari ibu, ini kan nenek dari ibu nih. Nenek dari ibu hanya bisa dihalangi oleh ibu. Oke, tapi nenek dari ayah akan harus dihalangi 2 orang ini. Kalau ada nenek ini tidak ada nih, ini sudah meninggal. Ini masih ada. Tapi ibu masih hidup, maka nenek ini tidak dapat bagian. Nenek tidak dapat bagian. Oke. Ini contohnya. Ya, ini kan suami, ibu. Nah, jika nenek dari ibu maka akan terhalang. Istri ini contohnya. Oke, saya rasa untuk penjelasan tentang furud saya anggap selesai. Nanti insya Allah minggu depan saya sampaikan tentang beberapa hal terkait dengan contoh, diantaranya contoh perhitungan dan beberapa masalah contoh perhitungan aul dan rod, sisa dan kemudian berlebih itu, termasuk kemudian kaitannya dengan masalah-masalah kewarisan yang lain yang akan saya sampaikan minggu depan. Baiklah, untuk malam ini saya cukupkan sekian untuk penyampaian materi. Mungkin selanjutnya nanti bisa disambung dengan beberapa contoh atau pertanyaan dari teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.